Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reward and punishment, di mana pertemuan ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita melakukan ujian akhir semester ya. Jadi dalam membicarakan terkait dengan perkembangan peserta didik atau perkembangan manusia, kita tentu perlu untuk mengenal apa saja hal-hal yang mempengaruhi bagaimana anak tumbuh dan berkembang atau seorang manusia tumbuh dan berkembang. Nah, pemberian reward and punishment ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana anak tumbuh dan berkembang. Mari kita lihat ya, kira-kira apa sih itu reward, apa sih itu punishment. Oke. Nah, kita mulai dari definisi ya. Jadi, dalam membicarakan tentang reward, reward itu adalah penghargaan. Kemudian punishment, punishment itu adalah hukuman, ya. Nah, ada istilah-istilah yang sering digunakan gitu ya dalam membahas terkait dengan pemberian penghargaan dan juga hukuman kepada seseorang gitu. Nah, yang pertama reinforcer, reinforcer. Nah, reinforcer itu adalah stimulus di lingkungan kita yang dapat meningkatkan frekuensi terjadinya sebuah perilaku. Nah, reinforcer ini bisa bersifat negatif maupun positif. Nah, kita nanti akan membahas lebih dalam lagi apa sih maksudnya reinforcer negatif, apa yang maksud dengan reinforcer positif. Intinya reinforcer atau kalau istilah apa namanya noun-nya ya atau kata bendanya itu adalah reinforcement atau penguatan gitu ya. Kemudian reinforcer adalah yang menguatkan itu atau stimulusnya gitu ya. Jadi apapun hal-hal di lingkungan kita yang dapat meningkatkan frekuensi terjadinya sebuah perilaku ya, maka itu disebut dengan reinforcer. Misalnya, setelah kamu mendapatkan nilai yang baik, maka orang tuamu mengatakan, "Ih, kamu anak yang hebat." Nah, dengan kata anak yang hebat itu ternyata membuat kamu ingin lagi melakukan hal itu, ingin lagi mendapatkan nilai yang baik agar mendapatkan reward atau reinforcer lagi gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang namanya reinforcer. Kemudian yang kedua adalah punisher, punisher ya, yaitu stimulus di lingkungan kita yang dapat menurunkan frekuensi terjadinya sebuah perilaku. Kalau reinforcer tadi adalah meningkatkan frekuensi terjadinya perilaku, kalau punisher itu menurunkan terjadinya sebuah perilaku. Nah, sama misalnya kalau kamu melakukan suatu kesalahan gitu ya, lalu kemudian diberikan hukuman. Misalnya hukumannya adalah um, katakanlah misalnya tidak diizinkan untuk bermain dengan teman-teman lagi selama 1 minggu misalnya begitu. Sehingga itu dapat membuat kita tidak ingin lagi melakukan kesalahan itu. Karena kita tidak ingin mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, itu disebut dengan punisher. Hal-hal di sekeliling kita yang dapat menurunkan frekuensi terjadinya sebuah perilaku. Ya. Nah, punishment atau hukuman ini melemahkan perilaku. Itu tadi kan menurunkan frekuensi soalnya kan sehingga dia melemahkan perilaku itu gitu ya. Nah, tapi di antara reinforcer dan punisher itu ada yang disebut dengan neutral operants. Neutral operants adalah, oh ini masih dalam bahasa Inggris, sorry saya belum menerjemahkan ini. Jadi hal-hal di lingkungan kita yang tidak terlalu bisa untuk menaikkan frekuensi terjadinya perilaku maupun menurunkan. Jadi dia sifatnya netral. Biasa aja, tidak terlalu ada pengaruhnya terhadap frekuensi kita melakukan atau intensitas kita melakukan sebuah perilaku. Gitu ya. Jadi ada reinforcer, ada punisher, dan ada neutral operants. Dimana kalau neutral operants, yang namanya neutral, netral, itu suatu stimulus di lingkungan yang sifatnya netral. Tidak berpengaruh terhadap bagaimana apakah kita mengulangi perilaku itu atau tidak, gitu ya. Ya banyak hal-hal di sekeliling kita yang sifatnya netral gitu. Mungkin tergantung beda-beda setiap orang ya. Bisa jadi misalnya kamu biasa aja tuh dengan yang namanya es krim, katakanlah begitu ya. Jadi ketika kamu melakukan suatu perbuatan yang baik, kemudian dia kasih es krim gitu, ya akhirnya tidak terlalu berpengaruh es krim itu karena kamu biasa aja sama es krim. Nah, seperti itu. Jadi, es krim itu bagi kamu itu sifatnya netral. Neutral operance itu namanya. Karena tidak terlalu dapat mempengaruhi bagaimana atau apakah kamu melakukan perbuatan itu lagi atau tidak di kemudian hari, ya. Nah, ada yang disebut dengan law of effect.
istilah ini sebenarnya konsep ini dikemukakan oleh Skinner ya, di mana terinspirasi dari konsep dari reinforcement and punishment atau reward and punishment. Itu adalah konsep yang dikemukakan oleh B.F. Skinner namanya, tokoh psychologist dari, kalau nggak salah dari Swedia, saya lupa. Nah, Skinner ini terinspirasi dari law of effect yang dimiliki oleh Thorndike, ya. Thorndike. Jadi Thorndike ini dulu menyebutkan yang namanya law of effect, ya. Nah, apa sih law of effect itu? Law of effect itu adalah perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan. Law of effect ini mengatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan kemungkinan besar akan terulang kembali. Dan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung tidak akan terulang kembali. Nah, ini adalah suatu peletak dasar ya, jadi konsep dasar dari pemberian reward and punishment. Jadi reward itu untuk memberikan adalah suatu konsekuensi yang menyenangkan. Ya seperti tadi, misalnya kamu suka es krim gitu ya, kemudian sudah melakukan sesuatu yang baik, lalu diberikan es krim, maka es krim itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kamu, sehingga kemungkinan besar akan kamu lakukan lagi perilaku itu. Dan sebaliknya, jadi kalau kita melakukan sebuah perilaku, lalu kemudian setelah itu kita mendapatkan suatu hukuman atau konsekuensi yang tidak menyenangkan, maka kita cenderung tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, ya. Nah, kalau tadi adalah Thorndike yang mengemukakan law of effect itu. Nah, Skinner kemudian berasal menemukan teorinya itu dari konsepnya Thorndike gitu. Lalu kemudian dia melakukan satu percobaan gitu ya dengan tikus gitu dan pigeon gitu. Dia menaruh tikus ini di dalam box ya. Mungkin saya nggak terlalu perlu menjelaskan secara detail, tapi intinya adalah tikus ini kalau dia menekan lever ini, menekan tombol ini, maka akan keluar makanan gitu. Sehingga itu merupakan suatu konsekuensi yang menyenangkan bagi dia. Dan kemudian dia akan mengulangi lagi, dia akan menekan lagi, sampai dia mendapatkan makanan tersebut. Seperti itu. Jadi tikus ini merasakan bahwa ketika dia menekan tombol, maka dia mendapatkan makanan. Dan ketika dia tidak menekan tombol, maka dia tidak akan mendapatkan makanan. Sehingga tikus ini akan terus mengulangi perilakunya, menekan tombol, karena itu memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Gitu. Nah, itu percobaan yang dia lakukan pada seekor tikus. Dan ternyata dia temukan bahwa di manusia pun seperti itu. Namun, bentuk dari reward and punishment-nya itu berbeda dengan tikus tentu saja ya, karena kita berbeda karakteristiknya dengan hewan, seperti itu. Nah, pemberian reward and punishment ini sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku dan perkembangan peserta didik. Kenapa berpengaruh? Iya, karena ketika reward itu kita berikan, maka kita merasa itu adalah sesuatu yang menyenangkan, dan kemudian kita ulangi perilaku itu kemudian menjadi habit atau kebiasaan kita, dan habit itulah yang kemudian membentuk kita menjadi seseorang gitu, dengan karakter tertentu, dengan sudut pandang tertentu, pola pikir tertentu, dan lain sebagainya. Berikut juga punishment sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian diberikan punishment misalnya begitu, dan kemudian kita belajar bahwa oh ini sesuatu yang tidak baik, maka mungkin di kemudian hari kita tidak akan lakukan. Nah, inilah refleksi inilah, dan kemudian pengulangan kebiasaan inilah yang akhirnya membentuk perkembangan kita atau perilaku kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, seperti itu. Nah, jenis reward and punishment yang diberikan tergantung pada usia tentu saja, dan juga pada minat atau kesukaan. Kemudian pada juga dampak dari pemberian punishment dan reward tersebut. Jadi kalau anak kecil kita bisa kasih coklat untuk memberikan reward, maka orang dewasa belum tentu coklat itu bisa memberikan konsekuensi yang menyenangkan bagi dia. Sehingga coklat itu tidak selalu memberikan suatu konsekuensi yang menyenangkan gitu. Karena kalau anak-anak ya oke, dia senang diberikan coklat, dia senang diberikan permen, dia senang diberikan
apa misalnya, apa mungkin ciki-cikian seperti itu, tapi orang dewasa belum tentu. Jadi ada perbedaan antara jenis reward and punishment semacam apa yang akan berpengaruh terhadap bagaimana pola perilaku seseorang. Minat juga itu tadi terkait dengan apa, ada juga orang yang suka es krim, ada orang yang tidak suka es krim dan lain sebagainya seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, di reinforcement and punishment itu juga sebenarnya ada jenis-jenisnya ya. Kalau reinforcement seperti yang saya jelaskan tadi itu kurang lebih sama dengan reward. Karena apa? Karena dia adalah suatu penguatan. Ya, reinforcement itu penguatan. Sedangkan reward itu sendiri berfungsi sebagai penguatan juga untuk menguatkan perilaku yang baik kayak gitu ya. Jadi reinforcement ini ada dua jenis, yaitu positif dan negatif. Sedangkan punishment juga ada dua jenis, positif dan negatif. Nah, reinforcement positif itu adalah ketika kita memberikan stimulus yang menyenangkan berupa hadiah atau reward untuk menguatkan perilaku. Jadi di sini kita memberikan ya. Reinforcement positif adalah kita memberikan sesuatu pada seseorang, kemudian yang berdampak kepada penguatan perilaku orang tersebut. Seperti misalnya yang tadi seorang anak gitu ya melakukan suatu perbuatan yang baik, maka kita berikan reward berupa misalnya permen atau kemudian pujian mungkin juga, atau mungkin tepuk tangan gitu ya. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan bagi si anak dan kemudian akan menguatkan perilaku anak tersebut, perilaku yang sudah ditampilkan anak tersebut. Nah, kebalikannya dengan negatif, negative reinforcement, itu kita tidak memberikan stimulus, tapi kita malah menarik stimulus yang tidak menyenangkan pada diri orang tersebut. Misalnya, anak itu sebenarnya punya, mungkin sebelumnya sempat dihukum tidak boleh, katakanlah misalnya dia tidak boleh makan permen selama 1 minggu misalnya begitu. Nah, reinforcement negatif itu adalah ketika kita menarik stimulus tidak menyenangkan itu sehingga perilaku itu dikuatkan lagi dan kemudian diulang di kemudian hari gitu. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan itu dicabut oleh kita gitu. Jadi yang tadi tidak menyenangkan itu misalnya yang tadi misalnya dia tidak boleh makan permen selama seminggu. Nah, kemudian ketika kita memberikan negative reinforcement itu artinya kita mencabut stimulus tidak menyenangkan itu pada diri seorang anak sehingga dia meneruskan perilaku itu, kemudian dikuatkan lagi perilaku itu dan dia ulang-ulang terus di kemudian hari. Nah, itu yang reinforcement. Kalau punishment itu juga ada dua jenis ya, positif dan negatif. Kalau positive punishment, kita memberikan stimulus yang tidak menyenangkan. Misalnya, kita memberikan pukulan kepada seseorang, atau kita memberikan hukuman berupa misalnya dia tidak boleh keluar rumah, gitu misalnya. Gitu. Jadi, itu bukan contoh yang positif. Yang positif itu memberikan sesuatu. Jadi dia tidak, ya itu tadi misalnya pukulan, atau kemudian misalnya tamparan atau apa yang semacam itu. Jadi kita memberikan stimulus tidak menyenangkan untuk menghentikan perilaku seseorang. Nah, kebalikannya yaitu negative punishment, kita mencabut stimulus yang menyenangkan pada diri seseorang. Ya, itu tadi contohnya, misalnya kalau anak itu bebas bermain dengan teman-temannya, nah sebagai hukumannya, dia dilarang untuk bermain bersama teman-temannya. Jadi dia mencabut stimulus yang menyenangkan itu adalah bermain dengan teman-temannya. Kita cabut stimulus itu sehingga menjadi sebuah hukuman bagi si anak. Gitu. Sehingga di kemudian hari dia tidak mengulangi kembali perbuatan itu. Gitu ya. Jadi bedanya antara positif dan negatif, baik itu reinforcement maupun punishment adalah yang positif itu kita berikan, ya. Kemudian yang negatif itu kita cabut. Kalau yang reinforcement yang kita berikan adalah stimulus menyenangkan, yang kita cabut juga stimulus menyenangkan. Sedangkan punishment, yang kita berikan stimulus yang tidak menyenangkan, lalu kemudian yang negatif itu kita mencabut stimulus yang tidak menyenangkan. Mencabut stimulus yang menyenangkan, gitu ya. Mungkin semoga ada tergambar sedikit terkait ini. Lalu ada banyak bentuk-bentuk reinforcer. Reinforcer itu yang tadi ya, jadi stimulus di lingkungan kita yang dapat menguatkan suatu perilaku. Ada yang disebut dengan primary reinforcer, itu adalah reinforcer yang langsung berdampak pada perubahan perilaku. Misalnya hadiah, pujian, tepuk tangan gitu ya, semacam itu. Jadi langsung berdampak pada perubahan perilaku.
yang dapat menguatkan perilaku itu terjadi di kemudian hari. Nah, sedangkan secondary reinforcer adalah reinforcer yang tidak langsung berdampak pada perubahan perilaku. Kita ada yang disebut dengan token economy. Token economy itu adalah suatu metode di mana kita menggantikan reward atau penghargaan itu dalam sebuah bentuk. Misalnya kalau di konteks pendidikan ya, kita sering menggunakan bintang, katakanlah misalnya gitu. Atau menggunakan poin gitu ya, yang kemudian poin ini menjadi suatu penghargaan, suatu reward yang digantikan dengan entah misalnya dia kemudian nanti mendapatkan sesuatu yang bisa dia tuker ya, misalnya dia punya poin 5 gitu ya, kemudian poin 5 itu dia tuker dengan katakanlah misalnya makanan gitu ya, atau coklat, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang disebut dengan token economy. Kita menggunakan benda sebagai pengganti reward yang dimana akan bisa nanti ditukarkan dengan reward yang langsung berdampak pada perilaku tersebut gitu. Kalau di TK itu banyak contohnya. Jadi kayak tadi misalnya bintang, kemudian menggunakan kayak stiker-stiker kayak gitu, itu juga salah satu contoh juga. Jadi misalnya koin ya, kita buat koin bohongan gitu. Ya, jadi anak mengumpulkan sebanyak-banyaknya koin yang bisa dia tukarkan nantinya, seperti itu. Oke. Nah, kapan waktu yang tepat kita memberikan reinforcement? Karena kadang ada yang mengatakan bahwa kita nggak bagus untuk memberikan hadiah terlalu sering gitu misalnya. Itu kepada seseorang gitu, karena akan membuat orang itu terus mindsetnya adalah melakukan itu ya dapat hadiah kayak gitu kan. Nah, jadi kapan waktu yang tepat kita memberikan reinforcement? Ada yang disebut dengan variable ratio reinforcement, yaitu perilaku itu diperkuat setelah ditunjukkan beberapa kali tanpa terduga. Artinya kita nggak bisa memberikan reward atau reinforcement itu saat itu juga. Jadi misalnya seorang anak itu melakukan suatu perbuatan yang baik, lalu kemudian kita reward, kita kasih penghargaan, lalu baik lagi, kita kasih lagi saat itu juga, baik lagi, kita kasih lagi. Nah, ternyata memang itu dinilai tidak terlalu efektif. Dalam arti adalah mungkin dia akan berdampak pada penguatan perilaku, namun perilaku itu cepat sekali akan extinct. Extinct itu artinya punah. Sehingga ketika reinforcement itu tidak ada lagi, maka itu perilaku itu akhirnya menurun, tidak terjadi lagi itu. Nah, sehingga para ahli itu menyebutkan bahwa ketika kita ingin memberikan hadiah, itu sebaiknya sifatnya adalah variable atau bervariasi. Ya, dalam konteks rasionya itu artinya berapa kalinya kita mendapatkan reward itu. Jadi misalnya gini, seorang anak melakukan perilaku baik sekarang gitu ya, kemudian kita kasih reward. Nah, besoknya dia melakukan perbuatan baik lagi, jangan dikasih reward lagi. Tapi misalnya 2 hari kemudian kita kasih reward. Nah, setelah itu 3 hari kemudian kita kasih reward lagi. Atau setelah itu kemudian 5 hari kemudian, ketika dia terus menunjukkan perilaku seperti itu, kita kasih reward lagi. Jadi istilahnya tergantung, sangat bervariasi. Jadi agar anak itu tidak bisa menebak. Karena ketidakmampuan anak untuk menebak atau unpredictability dari reward tersebut itu yang membuat anak itu akhirnya konsisten melakukan perilaku yang diharapkan gitu. Jadi kenapa ini dianggap efektif? Karena unpredictability itu atau ketidakmampuan anak untuk memprediksi kapan dia akan mendapatkan reward. Sehingga perilaku baik itu, perilaku yang diharapkan itu terus muncul. Karena anak nggak tahu kapan dia akan mendapatkan reward tersebut. Mungkin contoh nyatanya adalah pada saat kita memancing. Kita nggak pernah tahu kapan ikan itu akan kita bisa dapatkan. Kadang kita dapat sekali, gitu ya, kemudian kita pancing lagi, dapat lagi, tapi kemudian kita tunggu sekian menit, 5 menit, 10 menit, nggak dapat-dapat. Tapi ternyata di menit ke-15, kita dapat lagi, gitu. Jadi, kita nggak pernah tahu kapan reward itu akan datang. Sehingga itulah yang harus kita bangun, gitu ya, di anak, sehingga dia tidak bisa menduga kapan dia mendapatkan reward, sehingga perilaku itu akan lebih konsisten dan akan susah untuk punah gitu. Di sini dibilang response rate-nya adalah cepat, jadi response rate itu artinya dia bagaimana dia merespon terhadap reward itu, dan extinction rate, jadi bagaimana perilaku itu kemudian punah, itu cenderung lambat gitu. Tapi kalau kita berikan terus-menerus reward, setiap dia melakukan perbuatan itu kita kasih lagi, maka itu ketika reward itu tidak ada,
tiba-tiba tidak ada, maka itu akan membuat perilaku tersebut cepat punah, gitu, ya. Sehingga kesimpulannya reinforcement yang diberikan itu hendaknya bervariasi, baik dari segi, terutama dari segi waktu dan berapa kalinya, gitu. Frekuensi, ya, frekuensi dari perbuatan atau perilaku itu dilakukan. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, reinforcer itu adalah berbeda-beda, bervariasi. Setiap orang tergantung pada usia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, gimana cara kita mencari tahu reinforcer apa yang efektif untuk seseorang? Tentu yang pertama adalah mencari petunjuk tentang reinforcer yang sesuai dengan cara mengamati aktivitas apa aja yang disukai oleh anak, sehingga kita tahu minatnya dia apa, kesukaan dia apa, kemudian hal-hal yang dia lakukan sehari-harinya itu apa gitu ya, sehingga kita bisa memprediksi, oh reinforcer ini loh yang baik atau yang cukup efektif untuk anak gitu misalnya. Kemudian yang kedua, mencari tahu lebih banyak petunjuk dengan cara mengamati perilaku siswa lain yang memberikan penekanan terhadap perilaku siswa. Jadi maksudnya kita tidak hanya lihat siswanya aja atau anak itu saja, tapi lihat perilaku teman-teman di sekelilingnya dan juga gurunya dia. Bagaimana cara teman-teman di sekelilingnya dan gurunya memperlakukan dia, apa yang dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap perilaku si anak tersebut. Sehingga kita jadi tahu, oh ini loh ternyata hal-hal ini loh yang ngaruh terhadap anak gitu. Lalu cara yang ketiga adalah bertanya langsung kepada anak tersebut, apa yang mereka sukai, misalnya di waktu di jam-jam bebas ya, atau saat dia tidak sedang punya tugas gitu ya. Jadi kita tanya, kamu sukanya apa? Kamu suka makan apa? Kamu biasanya sehari-hari ngapain aja gitu. Kita bisa tanya langsung. Gitu sehingga kita akhirnya tahu gambarannya, oh kalau saya ingin memberikan reward kepada anak itu atau memberikan reinforcer pada anak itu, maka saya tahu nih apa yang harus saya berikan sehingga membuat dia senang seperti itu ya. Nah, masalah kalau tadi kita sering bicara tentang reinforcement, kemudian ada juga punishment. Banyak juga orang yang mengatakan nggak bisa kita memberikan punishment atau hukuman karena itu nggak efektif, katanya begitu. Nah, itu juga sebenarnya tidak terbukti apakah hukuman itu efektif atau tidak. Apakah hukuman itu tidak efektif, itu sebenarnya tidak terbukti juga. Belum ada penelitian yang mengatakan bahwa punishment itu tidak efektif untuk mengubah perilaku. Sampai saat ini, punishment masih dinilai efektif. Namun, yang harus disesuaikan adalah jenis hukumannya itu seperti apa, lalu bagaimana kita memberikannya, seperti itu ya. Nah, masalah dalam menggunakan punishment, memang kita nggak bisa juga, istilahnya, sembarangan gitu ya memberikan hukuman gitu. Karena hukuman ini memang istilahnya beresiko sekali karena memiliki dampak yang cenderung mungkin malah sebaliknya terhadap perilaku seseorang gitu. Nah, masalah yang pertama adalah perilaku yang dihukum itu ternyata tidak dilupakan oleh anak itu gitu atau seseorang itu, tapi malah ditekan. Kalau di istilah psikologinya itu namanya repress gitu ya. Jadi perilaku itu sebenarnya bukan yang benar-benar hilang ketika dia misalnya dihukum, kemudian dia nggak melakukan perbuatan itu lagi, bukan berarti perilaku itu benar-benar hilang dalam dirinya. Tapi malah ditekan, dan perilaku itu bisa kembali lagi ketika hukuman tidak ada lagi, gitu. Jadi anak-anak itu hanya akan istilahnya tidak mengulangi perbuatan itu atau perbuatan yang tidak kita harapkan itu hanya pada saat hukuman itu ada. Tapi ketika hukuman itu udah nggak ada, maka perilaku itu diulangin lagi. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, menyebabkan peningkatan perilaku agresif. Jadi, ada kan kita melihat orang-orang yang dihukum, malah dia melawan, malah dia sikapnya agresif, gitu. Ya, sehingga dia berpikir bahwa dengan dia agresif, dengan dia frontal, melawan hukuman itu, menurut mereka itu akan mengatasi masalah. Sering kita lihat anak-anak malah cenderung seperti menunjukkan sikap yang agresif ketika mendapatkan hukuman. Nah, masalah ketiga yaitu menimbulkan ketakutan. Kalau kita memberikan hukuman, apalagi misalnya hukumannya adalah dipukul atau mungkin tidak diizinkan sekolah selama 2 minggu, misalnya begitu. Sehingga kan mungkin akan menimbulkan ketakutan gitu. Jadi dia malah takut ke sekolah, misalnya takut dicap nggak baik sama teman-temannya, atau kemudian takut diledekin sama teman-temannya, dan lain sebagainya. Dan masalah yang keempat adalah tidak selalu mengarahkan pada perilaku yang diinginkan. Kalau punishment itu hanya sekedar memberitahu kita bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Tapi kita jadi nggak tahu, lalu hal yang boleh dilakukan itu apa. Nah, sehingga ketika kita menerapkan punishment, jangan juga lupa untuk menerapkan yang namanya reinforcement atau reward. Gitu. Sehingga dengan reward itu, kita bisa mengingatkan anak untuk
tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang diharapkan untuk dilakukan. Seperti itu ya. Oke. Nah, lalu apa yang perlu diperhatikan saat kita memberikan punishment atau hukuman? Sekali guru telah memilih hukuman yang diterapkan, penggunaannya memang harus dilakukan secara bijaksana dan konsisten ya. Karena konsistensi itu adalah hal yang sangat penting kalau misalnya kita tidak berikan dengan konsisten. Katakanlah misalnya anak yang berkelahi atau meledek temannya, kita berikan hukuman misalnya nih berdiri depan kelas. Tapi kemudian ketika teman lain melakukan itu, hukumannya beda lagi, misalnya begitu. Karena kan kalau kita bicara konteks pendidikan di kelas itu ada yang namanya ada yang disebut dengan behavioral contract ya. Jadi kontrak perilaku yang ada di dalam kelas. Sehingga kan sudah jelas harusnya di awal itu, oh anak yang melakukan perbuatan ini maka akan dihukum begini. Anak yang ini akan dihukum begini, seperti itu. Tapi kalau guru itu tidak konsisten menerapkan hukuman, baik itu hukuman yang tidak konsisten atau orangnya yang tidak konsisten, maka dampaknya adalah tidak ada perubahan perilaku di anak tersebut. Dan guru juga sebenarnya punya kewajiban untuk terus memonitor dampak dari hukuman tersebut terhadap anak. Karena takutnya yang terkait dengan masalah punishment tadi, takutnya malah hukuman itu kita nggak menyangka gitu ya, hukuman itu berdampak sangat besar terhadap diri anak tersebut. Misalnya anak itu jadi merasa depresi atau kemudian merasa tidak percaya diri, misalnya seperti itu. Nah, guru harus terus memonitor apakah hukuman yang diberikan itu memang benar-benar efektif dapat mengurangi perilaku yang tidak diharapkan itu. Ya. Kemudian guru juga harus mengantisipasi dan siap menangani dampak negatif apapun yang timbul dari penggunaan hukuman. Itu kalau sudah mulai melihat ada dampak negatif terhadap anak, maka kita harus tahu nih harus melakukan apa gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut pada anak. Nah, guru juga memberikan porsi yang sama terhadap pemberian reward maupun punishment. Seperti yang tadi dijelaskan, jangan cuma fokusnya ke punishment aja, tapi tidak pernah memberikan reward. Begitu juga reward, jangan fokusnya ke reward saja, tapi tidak pernah memberikan punishment. Sehingga kalau dalam konteks ini, kita harus memberikan reward dan punishment dalam proporsi yang kurang lebih seimbang. Gitu. Jadi saat memang anak melakukan satu perbuatan yang baik atau diharapkan, ya kita berikan reward. Dan sebaliknya ketika dia melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, maka kita berikan punishment. Seringkali yang terjadi pada guru adalah dia fokus pada memberikan punishment ketimbang memberikan reward. Sering sekali orang tuh mencari kesalahan orang lain ketimbang memberikan pujian terhadap hal-hal yang baik dari orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi dalam konteks kalian sebagai pendidik gitu. Karena itu akan berdampak sangat buruk terhadap perkembangan anak tersebut, terhadap bagaimana konsep dirinya dia. Karena kalau terus-terusan dihukum, terus-terusan dinilai salah, tapi tidak pernah dinilai benar, maka itu akan berdampak pada bagaimana dia memandang dirinya, dan itu mempengaruhi perkembangan kepribadian dia di masa yang akan datang. Ya. Nah, mungkin untuk pembahasan terkait reward and punishment cukup segitu saja. Ada hal yang saya ingin kalian diskusikan gitu ya. Jenis reward dan punishment apa yang baik diberikan untuk anak usia dini? Nah, mungkin teman-teman bisa untuk berdiskusi satu sama lain atau boleh mungkin mencari di Google atau melakukan riset kecil-kecilan terkait apa sih yang biasanya reward dan punishment apa sih yang biasanya diberikan untuk anak usia dini, ya. Kemudian bisa kita bahas di WA group bagaimana contoh perilakunya dan reward atau punishment apa yang kemudian diberikan seperti itu. Dengan memperhatikan pada hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, kapan kita memberikan reward itu, kemudian apa yang harus dilakukan sehingga tidak melulu berfokus pada punishment saja atau reward saja yang seperti itu ya. Jadi prinsip-prinsip itu tetap dipegang dan kemudian berikan contoh reward seperti apa, punishment seperti apa, dan perilaku yang ditunjukkan sehingga itu di reward itu seperti apa gitu ya. Baik, kita sekarang akan lanjutkan ke WA group. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar presentasi ini dan semoga ada hal-hal yang dapat dipelajari.
yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.